Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Minggu lalu kita sudah mempelajari terkait BPMN. Hari ini kita akan melanjutkan lebih dalam lagi tentang bagaimana membuat BPMN pada proses bisnis sebuah organisasi. Di pertemuan minggu lalu kita belum sempat mencoba untuk menggunakan sub proses. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kepada teman-teman semua bagaimana caranya membuat sub proses dari sebuah proses. Oke, di kesempatan kali ini kita akan mengambil contoh terkait pengelolaan aset. Oke, silakan teman-teman buka Enterprise Architect-nya. Kemudian kita membuat package yang pertama. Nah, pastikan di sini pilihannya adalah package. Kemudian kegiatannya, package-nya bernama mengakuisisi, membangun, dan mengelola aset. Oke, sudah. Selanjutnya silakan teman-teman menambahkan diagram. Tadi di sini ya, menambahkan diagram BPMN 2.0, pilih yang bisnis proses. Oke, jadinya akan seperti ini. Nah, selanjutnya teman-teman ambil pool. Kemudian jangan lupa diberi nama poolnya. Sama ya, namanya mengakuisisi, membangun, dan mengelola aset. Nah, di sini kita akan menambahkan beberapa activity. Oke, activity yang pertama, jangan lupa pilih abstrak. Misalnya kita kasih numbering ya, 1 gitu. Rencanakan dan mengakuisisi aset. Oke, selanjutnya kita tambah lagi 10.2, mendesain dan membangun aset produktif misalnya. Kita tambah satu lagi 10.3, mengelola aset produktif. Nah, sudah seperti ini ya. Selanjutnya kita koneksikan menggunakan asosiasi sequence flow 2, dan ini juga association sequence flow 2. Nah, jangan lupa untuk kita berikan keterangan ya, nama agar mudah dibaca dan dipahami. Bagi aset, uang kerja dan fasilitas misalnya. Kita kecilkan. Ya, di sini ya. Kalau kurang lebar disesuaikan lagi. Kemudian di bagian sini kita kasih keterangan handling facility. Nah, sudah sampai di sini, bisa diikuti.
Nah, selanjutnya kita akan membuat subproses dari mengelola aset produktif. Caranya, kemudian di sini kita klik kanan, new chart diagram, add diagram. Nah, kita pilih BPMN2. Nah, di sini kita klik OK. Nah, ini adalah tadi ya diagram yang sudah berhasil dibuat. Kita composite diagram. Nah, ini sudah masuk ya. Mengelola aset produktif. Oke, nah kita tinggal masukkan poolnya. Buat kasih nama mengelola aset produktif. Nah, kita masukkan activity yang pertama 10.3.1 merencanakan pemeliharaan aset misalnya. Kemudian activity yang berikutnya 10.3.2 mengelola pemeliharaan aset. Kemudian yang berikutnya kita agak lebarin lagi. Di sini ada 10.3.3 melaksanakan pemeliharaan aset. Selanjutnya kita tambah lagi satu activity 10.3.4 mengelola keamanan. Oke. Oke, selanjutnya kita akan coba bikin asosiasinya. Nah, di sini kita butuh gateway, teman-teman. Kita pasang yang paralel. Kita koneksikan sequence flow to juga ke sini. Sini kita juga menambahkan gateway paralel. Dari sini juga ke sini. Nah, ini tinggal ditarik aja ya. Disesuaikan. Kemudian ke sini. Oke, nah ini sudah jadi untuk sub proses yang pertama. Jadi kalau teman-teman klik double sini, kita sudah masuk ke mengelola aset. Teman-teman, untuk tahu ini ada di mana, kita bisa klik kanan, kemudian find in project browser. Nah, dia ada di sini. Poolnya di sini ya. Nah, kalau teman-teman mau cari diagramnya di sini. Oh enggak, cuman bisa ngeliat per elemennya ya.
Nah, jadi yang full ini dia posisinya ada di sini. Jadi kalau kita mau terkait tadi mengelola aset, berarti dia poin yang paling besarnya yang level proses bisnis pertama itu ada di sini. Berarti yang ini udah nggak kepake, kita hapus saja. Kita geser ini ke sini ya. Nah, di mengelola aset seperti ini. Kemudian ini mengakuisisi, membangun yang tadi yang pertama ya. Kita tarik ke atas. Nah, seperti ini. Kemudian mengakuisisi itu bagian dari sini ya. Nah, ini masih di sini. Pluk. Yang ini ada, kalau ada yang kayak gini itu dihapus saja karena itu dibuat secara default. Nah, jadi mengelola aset, kemudian kita bikin lagi ya satu package ya, satu package di bawah sini, namanya akuisisi membangun dan mengelola aset, biar dipisah aja. Oke, mengakuisisi masuk sini. Oke, jadi sudah seperti ini ya. Oke, mengakuisisi. Oke, berarti ini namanya yang 10 ya. Kita ganti nama 10. Nah, ini. Kemudian gimana caranya kalau mau bikin lagi yang baru? Kita bikin lagi nih. Subprosesnya new child, add diagram, pastikan BPMN 2, kemudian bisnis proses, oke. Nah, dimana dia di sini ya, ada mendesain, mendesain membangun aset produktif. Nah, kita perlu bikin package lagi di sini. 10.2 mendesain dan membangun aset. Nah, kita masukkan ke sini. Nah, oke, jangan lupa di sini di composite lagi, composite structure diagram, supaya nanti dia ngelink. Jadi kalau kita klik, dia masuk ke mendesain ini. Oke, di sini kita perlu membuat ini kalau mau teman-teman detailkan boleh ya di sini ya. Nah, sekarang kita mau masuk ke level 3-nya. Jadi tadi kita sudah membuat yang sini. Nah, kita mau mendetailkan salah satu dari poin yang ada di sini, misalnya 10.3 ini ya. Nah, kita bikin subprosesnya lagi. New child, add diagram,
BPMN proses. Oke. Nah, ini adalah subproses dari 10.3.3. Oke, kita bikin pool baru. Lupa kasih nama 10.3.3 melaksanakan pemeliharaan aset. Oke, di sini butuh 2 LAN. Ada 2 orang yang bertanggung jawab terkait kegiatan ini. Yang pertama, ambilan ya, adalah General Manager. Kemudian yang kedua, Kepala Divisi. Nah, kita tambahkan beberapa activity di dalamnya. 10.3.3.a melaksanakan preventive maintenance. Kemudian kegiatan lainnya 10.3.3.b melaksanakan corrective maintenance misalnya. Selanjutnya kita tambahkan lagi laksanakan emergency maintenance. Lainnya lagi 10.3 di melaksanakan predictive maintenance. Kemudian 10.3.3.e proaktif maintenance. Nah, selanjutnya yang terakhir di bagian sini 10.3.3 melaksanakan perawatan aset. Nah, ini kita sudah sampai level 3 teman-teman. Nah, kemarin yang teman-teman sudah lakukan itu berada pada level keempat. Jadi di level 4 itu sudah ada informasi lebih detail lagi, yang kemarin ada start sampai end-nya. Nah, nanti teman-teman ketika akan mengerjakan project, pastinya akan ada beberapa subproses yang perlu dipetakan. Nah, jadi dari sini teman-teman sudah tahu bagaimana cara membuat subproses ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke
tahapan yang lebih detail lagi, katakanlah kita akan membahas yang di sini. Kita akan bikin new child diagram lagi. BPMN 2. Oke, di sini kita akan tambahkan beberapa lane ya. Jadi pertama kita tambahkan dulu poolnya, beri nama 10.33.a tadi ya. Melaksanakan preventive maintenance. Nah, di dalamnya ada beberapa aktor yang bekerja terkait hal ini. Yang pertama ada supervisor. Nah, besok teman-teman disesuaikan dengan struktur organisasi yang ada di tempat project teman-teman lakukan. Kemudian line berikutnya nah ini kita masih butuh satu line lagi, berarti ini bisa kita lebarkan lagi. Teknisi pemeliharaan. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini kita tinggal masukkan kemarin yang level 4-nya. Teman-teman udah bisa mulai masukkan start end-nya ya. Nah, kita masukkan activity-nya 10.3.3.a menerima work order dari Randall Har. Kemudian supervisor senior ini akan melakukan distribusi ya. 10.3.3 mendistribusikan order. Nah, selanjutnya kegiatannya akan disampaikan ke supervisor senior PLTGU 10.3.3 AC menyiapkan alat pendukung kemudian berikutnya 10.3.3 D AD
melaksanakan pemeriksaan Nah, intinya di sini teman-teman sudah sampai pada tahap untuk bisa melakukan simulasi di dalamnya. Untuk kegiatan yang ini kan teman-teman sudah nyoba ya kemarin. Jadi kita tidak perlu sampai selesai. Teman-teman tinggal kalau sudah di level 4 berarti notasinya sudah mulai ada start dan end-nya. Jadi kegiatannya, prosesnya jauh lebih detail lagi di level 4. Dan yang berikutnya teman-teman yang perlu teman-teman pahami bahwa N itu bisa ada banyak ya, nggak hanya cuman satu. Jadi teman-teman bisa menambahkan beberapa N ketika membuat notasi BPMN. Jadi tidak hanya satu start kemudian satu N. Yang boleh hanya satu itu cuma startnya aja. Tapi kalau N-nya itu bisa beberapa N. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, N-nya bisa jadi ada 3 ya. Dan kemudian di satu aktor itu dimungkinkan sekali ada banyak activity yang dia kerjakan ya. Jadi tidak hanya satu aktor mengerjakan satu activity. Nah, seperti ini ya, mungkin lebih detailnya. Nah, teman-teman lihat di sini untuk control center ini terkait incident management. Kegiatan seperti ini. Jadi satu LAN bisa ada banyak activity ya yang terjadi di dalamnya. Kemudian di sini dia bisa bersinggungan dengan beberapa LAN yang lain. Nah, ini kalau teman-teman rasa nanti flow-nya kurang baik. Kalau kita lihat di sini flow-nya cukup baik ya, karena di sini inputnya 25, kemudian kalau teman-teman lihat di sini total dari seluruh N-nya, outputnya kalau dijumlahkan juga tetap 25. Nah, tapi nanti kalau teman-teman mau coba kalau di sini ditambahkan gateway, hasilnya akan jadi seperti apa? Apakah sama atau berbeda? Oke, barangkali ini untuk video pertama terkait proses pembuatan subproses ya. Nah, berikutnya nanti di video berikutnya kita akan membahas bagaimana menambahkan pool data pada BPMN. Terima kasih.